kita semua di situ ngeriung tuh Bung ya, dibuka Bung. Itu dibukanya tuh ternyata isinya itu benda-benda pusaka, tapi yang berukuran kecil gitu Bung. Tahu. Iya, benda-benda pusaka. Nah, gue masih ingat betul Bung isi bendanya ya. Yang pertama ada kujang. Kujang, kalau yang belum tahu tuh kujang yang ada di logo Kota Depok. Tahu. Ada kujang, terus ada keris kecil, terus ada peniti, ada jarum, terus ada tusuk gigi, tapi tusuk giginya itu warna silver. Kalau yang lain dia mungkin karena logam ya, udah agak berkarat segala macam. Nah, tapi kalau tusuk giginya itu warna silver. Terus ada 3 helai rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Arah Misteri. Buat teman-teman semua, di sini kita kedatangan narasumber Bang Inet. Beliau juga kebetulan ada cerita ganjil horor dalam pengalaman hidupnya. Nanti kita sama-sama dengar cerita apa sih yang ada diceritakan oleh Bang Inet ini. Oke, langsung aja ke narasumber kita. Bang Inet, selamat datang. Bung. Udah datang-datang nih di channel Arah Misteri. Ada cerita apa sih Bang buat Abang sendiri nih? Katanya tadi bercerita sama kita ada hal yang horor nih di kediaman Abang. Ada cerita apa sih Bang? Sebenarnya cerita ini mundur jauh ke belakang sih Bung. Itu di tahun berapa? Sekitar tahun 2007 atau 2008 ya untuk kejadian itu. Karena kebetulan juga gue itu masih sekolah dasar waktu itu. Nah, ini itu berawal dari pertama kali bokap gue itu beli rumah Bung. Oh, beli rumah. Beli rumah bokap gue. Jadi tahun 2007 ya waktu itu bokap gue itu beli rumah di daerah Pule. Pule itu di daerah dalam Cikarang lah. Oh, masih di daerah Karang Bahagia tuh kalau gue tahu tuh. Karang Bahagia ya lebih tepatnya mungkin ya. Iya. Nah, karena itu di daerah Pule kan ya. Mungkin gue waktu itu tuh mikir kayak masih dalam lah gitu kan. Karena dari akses transportasi segala macam juga masih susah banget ke arah sana waktu itu. Nggak tahu dah mungkin era sekarang tuh udah mulai ramai atau berkembang gitu kan. Bener. Iya. Nah itu tahun 2007 itu bokap gue beli rumah di daerah Pule. Nah untuk tipe rumahnya ini tipe rumah yang klasik gitu Bung. Oh, jadi rumah perkampungan yang klasik. Iya, karena udah di dalam dan benar-benar tetangga juga masih dikit ya untuk lingkungannya, ya kan. Itu untuk gambaran buat nonton atau pendengar juga. Jadi rumahnya itu dia pas banget di persimpangan jalan gitu, pertigaan jalan. Mungkin kalau umumnya mah rumah di tusuk sate lah gitu. Oh iya, ada mitos rumah tusuk sate lah, tahu. Terus gimana? Udah umum tuh istilahnya kan. Nah, jadi rumah gue itu pas banget di pertigaan jalan Bung, di tengah gitu rumah gue. Itu arah pintunya itu ke arah kiblat, ya kan. Nah, ini gue ngegambarin rumahnya dulu mungkin ya, maksudnya biar boleh. Ya. Nah, pintu itu ke arah kiblat ya kan, pintu ke arah kiblat. Terus rumahnya ini letter L gitu, rumah gue itu letter L. Dia punya apa sih, halaman teras. Iya, yang lumayan luas juga. Dia mungkin dari teras pintu depan tuh sampai ke pagar itu 3 meter, 3-4 meter lah kurang lebih itu. Nah, di depan rumah gue itu pohon nangka kan, ada pohon nangka tuh satu. Ada pohon nangka, terus di sebelah kiri rumah gue itu ada sumur Bung. Oh, sumur tua tuh emang sudah ada? Udah ada, jadi dibilang sumur tua juga sumur tua ya, tapi masih terpakai. Masih ada sumber airnya lah. Iya, karena waktu itu di lokasi tuh umumnya tetangga gue tuh masih banyak yang nggak punya fasilitas kamar mandi di dalam gitu. Jadi masih pakai ngegunain air tanah dari sumur salah satunya Bu. Nah itu emang bukan tepat di area teras gua,
tapi tepat di samping sih gitu. Hmm. Nah, terus tipe rumahnya juga benar-benar namanya rumah klasik, ya kan? Itu dindingnya masih bata merah. Oh, tahu 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 Iya, tahu tahu. dia dia dindingnya masih bata merah, terus lantainya juga masih peluran. Jadi benar-benar kesan klasiknya tuh dapat banget sih emang. Ditambah dengan halaman teras yang lumayan luas juga Luas kan. juga. Dia halaman luas, terus samping kiri itu ada sumur, di depan ada pohon nangka, dan kebetulan di samping gue itu tanah kosong, terus perkebunan gitu loh, perkebunan liar. Tapi di belakang kebun itu ada makam sesepuh-sesepuh kampung situ. Oh, jadi si rumah klasik ini Heeh, emang view-nya dibilang ada di situ tusuk sate, ada pohon juga, pohon besar, iya, terus ada sumur tua juga, terus di belakang ini ada ada makam makam sesepuh. sesepuh Ih, katanya. Tapi asli tuh kayak itu. iya itu cuman ada beberapa makam ya, karena katanya itu dari buyut kakek sampai cucunya mungkin, kalau nggak Makam salah gitu. keluarga lah gitu Iya ya. makam keluarga, tapi emang orang yang disesepuin di kampung itu. Nah, pada waktu itu ya namanya juga gue masih kecil kan, nggak terlalu gimana-gimana juga kan Bener. dengan suasana kayak gitu kan. Kayak ya udahlah gitu kan, namanya masih kecil ya asal ngikut aja gitu. Nah, terus ada hal yang menarik juga tuh Bung dari rumah itu di dalamnya. Gue nggak tahu ya, maksudnya ini juga pertanyaan pribadi sih jatuhnya. Kenapa sih rumah atau bangunan tua itu ada bendera merah putih yang ditempel di atas atap ya? Oh, Pernah dengar atau di ini Para nggak? itu ya? Iya iya iya. Iya, iya, biasanya kan rumah-rumah jadul dulu biasanya taruhin tuh kayak orang dulu tuh, kalau dibilang simbolis lah, biar rumah ini ngebawa hal yang apa ya, dibilang mungkin aura-aura positifnya atau aura apalah itu juga, gua juga Iya. kurang tahu tuh. Ya, terkadang di Para itu suka ditaruhin si bendera merah putih itu ya biasanya Iya. tuh. Gue makin kesini kalau ngeliat tipe-tipe rumah dulu tuh ada gitunya jadi inget rumah gue yang waktu itu gitu loh. Heeh, Yang isinya katanya itu hasil bumi ya. heeh. Nah, makanya itu gue nggak tahu itu emang kebudayaan atau emang kultur di Indonesia gitu kan. Masih pertanyaan aja sih sebenarnya gitu. Nah itu tuh makanya salah satu kayak ini rumah udah wah klasik banget gitu. Asik banget bener. Klasik banget Nilai dapetnya. historinya banyak lah ini Iya kan. iya iya. Nah, terus ada hal-hal yang horor apa tuh Bung di situ? Nah mungkin karena emang lingkungan sekitar ya udah seperti itu ya kan, Hmm. dengan berbanyak ornamen, terus kiri kanannya juga kayak begitu ya kan, akhirnya secara nggak langsung kayak ngedistract juga gitu loh ke keluarga gua khususnya tuh. Nah ada banyak Bung rangkaian-rangkaian yang menurut gua kejadian-kejadian ganjil lah Bung, gitu kan. Apa Karena tuh Bang contohnya Bang? iya itu yang dari yang pertama gitu ya, yang pertama sering gua rasain atau gua iniin secara langsung itu ada suara kayak nangka jatuh Bang, atau buah jatuh gitu loh dari pohon. Tapi ada wujudnya. Nggak ada, nah, karena Oh. itu kan kondisi malam ya, itu kondisi malam dan gue pun udah di rumah gitu, udah di dalam rumah. Tapi kadang kayak ada suara buah jatuh gitu, karena logisnya sih emang karena ada pohon nangka gitu kan di depan. Tapi di momen-momen itu sebenarnya nangkanya itu belum musim Bang, belum berbuah. Oh, belum ada Belum ada, iya. buah aja ya. Belum ada buahnya. Itu, ya kan. Terus katanya kalau agak maleman lebih larut gitu ya, itu kayak nyokap gua atau bokap gua belum tidur. Itu dari atas dinding tuh kayak ada suara apa sih? Kayak pasir dilempar gitu. Pss, gitu dari atas. Tapi lu juga ngerasain tuh? Apa Kalau emang lu gue juga cuman denger? sesekali aja gitu. Karena kalau yang kejadian yang suara kayak embasan pasir dari atas genteng itu tengah malam mulu Bung, dan gue udah tidur Oh, kejadian itu malam terus. malam kalau itu. Nah kalau yang suara yang dari depan itu yang kayak suara buah jatuh itu kayak mungkin kayak masih jam 7 jam 8 tuh udah ada aja tuh. Ya karena mungkin emang lingkungan juga sepi Bung ya, jadi suara sekecil apapun kita kedengeran lebih lah ya. kerasa ya kan, lebih Bener. kedengeran gitu. Nah kalau yang genteng itu yang kayak suara embusan pasir itu umumnya sih orang tua gue yang ngedengar, dan orang tua gue
cerita lagi dong pasti kan. Itu Bung. Nah itu dari sisi dalam rumah ya, maksudnya yang kerasa di dalam rumah Bung. Terus ada juga yang udah jadi urban legend di wilayah itu Bung. Mitos lah. Iya. Bilang udah urban legend karena banyak banget yang ngalamin, tapi keluarga gue enggak gitu. Untuk yang di sumur ini Bung. Oh, di sumur di halaman lu nih? Halaman gue nih, iya. Nah, di sumur ini banyak yang bilang, yang cerita, yang nyampein ke keluarga gue kalau ada penunggunya itu kuntilanak merah Bung. Horor tuh asli tuh. Iya. Itu kalau keluarga gue sih selama itu nggak pernah ngeliat wujudnya langsung. Tapi dari omongan-omongan sekitar Bung. Omongan halayak teman-teman atau dibilang tetangga situ emang ada si sosok kuntilanak merah ini. Iya, karena mereka yang ngalamin. Nah balik lagi yang gue bilang, karena di sana masih jarang ya kamar mandi, mereka tuh jadi kayak mandinya itu ya udah di sumur itu. Oh jadiin sebuah fasilitas umum lah. Iya betul. Ya, jadi fasilitas umum. Dan di sana juga kan waktu itu para tetangga gue lah gitu ya. Para tetangga gue kan para pekerja pasar gitu atau jualan. Nah yang malam itu baru mandi mereka, atau baru pulang tuh mandinya di situ Bung. Gitu. Nah mereka pada nih yang sering cerita gitu. Jadi kayak misalnya malamnya mandi, paginya cerita kalau ketemu gitu. Salah satu yang mereka ceritain dan gue ada kebetulan ya pas paginya itu ya, dia cerita. Itu kan sumur tua yang masih kita ngambil airnya juga masih manual gitu loh. Oh dikerek lah ya. Dikerek. Tahu. Dikerek. Nah itu katanya pas dia mau nimba air, itu tuh ada yang narik Bung, timbaannya itu. Ada yang narik lagi begitu, seakan-akan kayak ada yang narik ke dalam. Oh pas dia ngangkat air dari bawah sumur ini, bawah dasar sumur. Iya. Oh ada yang jahil tuh, ada yang narik lagi Bung. Gila. Gitu. Dan itu bukan sekedar kayak embernya jatuh aja, tapi kayak benar-benar terhempas gitu embernya tuh gitu. Karena saking kencengnya tuh narik tuh ya kan. Iya pokoknya katanya gitu kan. Katanya ditarik langsung lepas begitu, jadi kayak embernya terpaksa ditarik gitu kan. Tuh, nah itu gue denger langsung tuh karena paginya pisan dia cerita Bung, dia ke keluarga gue. Nah sebelum atau setelah kejadian itu ya banyak aja gitu, kayak katanya ada yang duduk di situ yang si cantik merah itu. Horor tuh asli. Iya, untuk yang sosok ini keluarga gue enggak gitu. Oh belum pernah ngalamin atau melihat atau merasakan keganjilan di sumur ini, belum pernah nih? Belum, iya untuk yang spot sumur ini nih gitu. Nah tapi dari situ Bung ya, mungkin balik lagi ya, keluarga gue kan tipikal orang yang kurang percaya awalnya hal-hal kayak gitu Bung. Gitu, termasuk gue pribadi gitu. Gue sama hal-hal kayak gitu, gue cuman punya dua alasan. Kalau gue nggak ngerasain atau ngeliat langsung, gue nggak percaya. Ataupun alasan kedua, kalau hal itu nggak bisa gue terima secara logika, gue juga nggak percaya gitu. Benar. Tapi semenjak rentetan kejadian itu, kayak what the fuck gitu, kayak anjir bro, ada gitu ya, nyata gitu kan. Itu ya. Nah kejadian itu kan berlarut-larut Bung ya, dari suara jatuh, inen jatuh, terus di genteng ada suara pasir-pasir. Iya, pasir. Terus omongan warga sekitar tentang sumur ini gitu. Nah, lebih dalam lagi loh jadinya nih keluarga nih. Iya. Horor iseng nih tempatnya ya. Sampai terus nyokap gue pun akhirnya mungkin goyah juga ya mentalnya kan. Goyah juga di situ, jadi makin sering Bung, rumah gue tuh diinepin sama tetangga gue yang biasa kalau siang tuh bantu-bantu rumah gue kan. Rapiin. Nah malamnya itu kata nyokap gue udah nginep aja gitu. Nemenin lah di sini lah gitu ya. Iya. Ke distrik juga akhirnya kan nyokap gue kan. Cuman makin keluarga gue itu khawatir, malah makin banyak Bung. Kejadian-kejadian. Iya. Anehnya di situ gue Bung, termasuk gue pribadi. Gue katanya gue pertama kali ngalamin yang katanya kesurupan, bukan kesurupan atau kesambet gitu. Pas di situ Bung, di rumah itu.
Oh, lu pernah kesambet? Iya, katanya gue Yang lu berpikir ini kayaknya hal-hal goib nih kayaknya nggak mungkin segala Iya, macam. iya. Pas lu ngerasain emang ada sesuatu yang ganjel, lu kedetrek, lu juga merasakan tuh merasakan. Iya, kesurupan. iya. Gue tuh kejadiannya itu ya, awalnya gue nggak tahu, pokoknya kalau kata ceritanya mah gue tiba-tiba di dalam kamar itu gue nangis, Bu. Oh, lu itu dalam posisi di dalam kamar? Di dalam kamar gue nangis, ya kan? Gue nangis, gue sadar dan ingatnya itu pas orang-orang, beberapa orang tuh udah ngelilingin gue gitu, termasuk kayak nyokap gue, segala macam gitu kan. Gue disuruh bangun, gue tuh nggak kuat bangun, Bung. Nggak tahu kenapa gitu, gue ngeliatnya orang-orang pada kayak duduk atau kayak. Tapi lu sadar ada orang nih. Iya. Tapi lu dalam keadaan nangis, lu cuma ngeliat orang doang. Tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue heran banget itu. Kayak, gue nangis gitu. Gue sadar gue nangis. Kayak gue nggak bisa bangun gitu kan. Gue nggak bisa bangun. Gue pengen ngomong kayak minta tolong juga nggak bisa gitu ya. Aneh banget sih gitu. Oh, kalau kata orang gitu, tuh rep-rep lah ya. Nah itu pas gue udah berlarut sadar gitu ya. Katanya Bung, katanya itu gue katanya nindihin anak jin. Nidurin gitu, kayak nidurin anak jin gue di situ. Lah itu pas lu tahu Bang, setelah lu dudukin anak jin ini ada yang ngomong. Iya, karena kan karena situasi udah ramai kan di rumah gue tuh. Mungkin nyokap gue manggil tetangganya ya. Gue tuh sadar pas nangis udah rame gitu. Cuman gue nggak bisa buat apa-apa waktu itu kan. Gak apa-apa, berlarut-larut gue ditenangin. Begitu diobrolin katanya. Iya ini ini karena ini dia tidur nindihin anaknya, kayak begitu. Salut. Jadi kan bingung ya. Ya kita nggak tahu kan. Iya, kita nggak ngelihat kan ya. Nah itu makanya dia ditindihin balik, katanya begitu. Nah gue di situ kayak, gue nggak bisa gerak gitu, maksudnya kayak seakan-akan gue nggak bisa gerak gitu. Padahal gue belum cerita kalau gue kayak kaku atau apa. Nah si orang itu bilang katanya gitu, iya dia karena nindihin anaknya, makanya ditindihin balik nih gitu. Nah terus nyokap gue lanjutin cerita itu kan, iya soalnya dia tiba-tiba nangis katanya begitu. Kenapa disamperin udah begitu, jadi gue kayak ngelungkup gitu Bung, gue ngelungkup gitu tapi nggak bisa. Gitu. Itu tuh gue di situ pertama kali gue ngerasain langsung lah gitu kan. Yang langsung ke diri lu sendiri lah ya. Oke, nih sambil nyambung cerita lagi nih Bang. Ini udah seru banget nih sampai kita ngopi-ngopi. Oke. Kita udah selesaiin kopi nih. Oke Bang, dari tahu baru dari cerita-cerita terus mengalami hal yang goib-goib itu, terus lu ngerasain sendiri katanya lu nidurin anak jin. Dari situ ada cerita lagi gak di rumah itu? Nah itu Bang, karena udah makin banyak rentetan hal-hal yang menurut gua kayak wah kagak jelas nih gitu kan. Ya termasuk keluarga gua juga gitu kan, kayak makin gak jelas nih. Tapi malah makin identitas nggak jelas itu makin banyak gitu, makin banyak dan makin kerasa tuh ya. Kerasa. Anehnya di situ Bung, anehnya di situ. Nah setelah kejadian itu berlarut-larut terus kayak begitu, ya dengan gangguan yang dari luar dalam lah, ya kan. Sampai akhirnya itu warga besar gua dari bokap kumpul semua Bung, datang semua. Oh dimusyawarahin lah nih, hal yang aneh di rumah ini dimusyawarahin lah sama keluarga besar nih. Dibikin pengajian lah Bung, di situ nih rumah gua. Katanya kan kalau kata orang-orang, oh karena nempatin belum ada pengajian, belum ada belum di syukuran segala macam lah gitu kan. Oke lah, akhirnya disyukurin gitu ya. Kita bikin syukuran, kita bikin pengajian, dan di situ hampir semua keluarga bokap gue juga datang. Singkat cerita pas acara itu selesai, kan masih ngeriung kita kan. Kita di situ masih ngeriung. Nah, di situ ngobrol-ngobrol tuh soal kejadian itu, Bung. Soal kejadian itu ngobrol kita. Nah, akhirnya tuh yang orang pinter inilah ibaratkan ya, pemuka agama yang dipanggil untuk ngisi acara bilang gini, ini karena di sini itu
banyak benda katanya gitu, di rumah ini tuh banyak tanaman benda yang sengaja ditanam. Oh, yang Gitu. karena lu dulu beli ini rumah kita nggak tahu sejarahnya apa. Iya. Oh, ternyata di kuak-kuak cerita nih dari pemangku agama ini katanya banyak benda-benda yang Iya. ditanam sengaja di situ. Iya, yang sengaja. Dan makanya kayak banyak hal-hal kayak gitu tuh berkumpul di situ, ya itu. Oh, itu jelas jadi salah satu penarik lah buat dia nih, magnet buat betul, dia betul, nih ya. betul. Dan di sini nih Bung, yang menurut gua itu sampai detik ini, bukan gue doang ya, seluruh keluarga gue ya. Jadi cerita ini tuh kayak setiap keluarga bokap gua ngumpul, pasti salah satu pembahasannya yang soal rumah gue yang ini nih. Iya, jadi kayak cerita turun menurun akhirnya. Karena hampir semuanya ngalamin gitu, maksudnya ngeliat langsung Bung. Nah setelah ngobrol kayak gitu, ya itu rumah gue tuh dia ambil air gitu kan, di kata yang pemuka agama ini, dia coba siapin air, sama beliau itu disiram-siramin Bung setiap sudut rumah tuh, ya sudut rumah, dan sampai puncaknya itu ada di spot daerah kamar tengah tuh Bung, kamar tengah. Oh, ini di daerah dalam nih, di dalam, yang iya. dicipratin. Jadi yang dicipratin tuh daerah dalam sama mereka, dan gue juga pada ngintilin kan, otomatis kan dicipratin. Nah pas kamar tengah di bagian ujung itu keluar asap Bung. Dari iya, pas diciprat tuh dari lantai keluar asap. Jadi kayak asap tipis gitu, kayak di situ kayak nggak logis banget sih. Jadi si Ustadz ini nyiram air dimanapun di spot itu ada. Iya, dia pas ada di salah satu titik gitu ya, titik gitu. Nah di situ tuh keluar, yang lain dia siramin segala macam nggak ada reaksi. Oh, di titik gitu. Itu. Di titik itu katanya pas disiram ya kan langsung kayak nih di sini katanya gitu kan. Nah, kita pada langsung lihat kan gitu kan, pasti kan langsung pada ngeliat keluar Bung, keluar asap tuh, asap tipis gitu dong. Logikanya kan kalau efek dari air harusnya area lain yang dia siram atau dia cipratin juga berasap dong. Gitu. Ini enggak Bung, daerah situ doang berasap. Wah di sini nih katanya gitu kan, energinya paling kuat di sini nih, kayaknya lebih banyaknya di sini gitu. Nah itu posisinya ada di kamar tengah Bung, kamar tengah rumah gua ya. Dan saking penasaran itu ya, ditambahkan bokap gue itu tengil ya, tipikal yang tengil yang kayak hal-hal kayak gituan ya. Yaudah coba ada apaan kan gitu, pakai gitu sampai coba yaudah nggak apa-apa buka aja gitu. Akhirnya kan namanya lantainya juga masih plester ya, dipukulin tuh Bung. Oh, dibobok lah tuh. Iya, dibobok lah tuh. Penasaran tuh ada apa di dalam itu ya? Kenapa gitu kan? Kenapa kok keluar asap gitu? Dibuka, digali mungkin berapa sentimeter ya. Nah di situ Bung, gue bener-bener ngeliat pakai mata gue sendiri gitu ya. Itu ada gulungan ini Bung, apa? Diselimutin sama kain putih gitu loh. Oh, kayak kain putih, kain kafan gitu lah ya? Iya pokoknya. Emang udah kusam banget sih emang. Udah kusam banget di dalamnya. Ya kan? Nah itu ngegali, ada tuh Bung. Diangkat lah sama beliau nih. Diangkat, dibawa ke ruang keluarga nih. Kita semua di situ ngeriung Bung. Kita semua ngeriung. Dan itu isinya yang benar-benar kayak gitu. Aneh banget Bung. Jadi pas ada apa tuh? Pas kalau gue boleh tahu nih teman-teman arah misteri, boleh tahu ada di bungkusan kain ini ada apa tuh? Iya. Pas diangkat dari lubang itu ya kan, kita langsung ditaruh di ruang keluarga. Kita semua di situ ngeriung tuh Bung ya. Dibuka Bung. Itu dibukanya tuh ternyata isinya itu benda-benda pusaka, tapi yang berukuran kecil gitu Bung. Tahu. Iya, bener-bener pusaka. Nah, gue masih inget betul Bung, isi bendanya ya. Yang pertama ada kujang. Kujang, kalau yang belum tahu tuh kujang yang ada di logo Kota Depok. Tahu. Ada kujang, terus ada keris kecil, terus ada peniti, ada jarum, terus ada tusuk gigi. Tapi tusuk giginya itu warna silver. Kalau yang lain dia mungkin karena logam ya, udah agak berkarat segala macam. Nah tapi kalau tusuk giginya itu warnanya silver. Terus ada 3 helai rambut. Ada 3 helai rambut, dan itu rambutnya itu
karena 3 helai dan dijabarin gitu loh, ditaruh, dijabarin. Itu ada 3 warna Bung, ada warna hitam, warna putih, sama waktu itu disebutnya pirang lah, warna pirang gitu. Iya, ada 3. Terus ada itu kan karena itu kebungkus, terus di dalam itu ya tanah, ada kujangnya, ada keris, ada peniti. Pokoknya benda-benda tajam tapi yang ukuran ini Bung. Ini tahu yang macam segini lah ya. Iya, ukuran kecil. Nah, terus ada yang aneh juga tuh Bung, ada jempol perempuan, patung jempol perempuan. Dia ukiran, ada 2 ukiran. Ukiran pertama ukiran jempol perempuan, karena apa sih, kukunya itu kuku perempuan gitu loh. Bahannya apa? Gua nggak tahu detail bahannya apa, kayaknya Kayu atau enggak, bahan bukan. logam? Kayak logam, dari logam. Oh, tapi berbentuk jari jempol perempuan gitu. Nah, terus sama bentuk peri, tapi yang sayapnya kecil Bung. Oh, Makanya kan ukuran segitu tapi ukirannya ukiran sedetail itu, gokil juga gitu maksudnya di era kayak gitu. Kayak gitu. Itu. Nah, itu sih kayak rangkaian dari hal-hal yang kecil sampai akhirnya nemuin benda kayak gitu. pusaka ini gitu. Iya. Makin Makin dalam dan urusan ya kan. Nah, terus dari situ nih kita udah tahu nih ada benda-benda yang diambil di dalam tanah ini karena digali juga. Dari si rentetan cerita itu terus ketemulah si benda ini, terus dimusyawarin lagi pasti dong sama keluarga nih. Iya. Ya udah apa sih sebenarnya, bingung nih gitu kan. Iya kan, karena pas itu udah semua dijejerin gitu kan, benda-bendanya kita semua pada ngeliat gitu. Umumnya keluarga bokap gua gitu, gua langsung kayak udahlah pindah aja dari sini gitu kan. Udah pindah aja dari sini. Udah kita putusin kayaknya udah gak bener di rumah nih gitu ya. Cabut lah sini lah. Jual aja rumah gitu kan. Di detik itu ya sepakat aja gitu ya, kayak oke lah dijual. Iya. Ya ternyata karena alasannya udah nggak masuk logika nih gitu kan. Iya. Ternyata pikir kan namanya benda itu udah keangkat ya udah gitu kan. Udah sesimpel itu aja gitu. Akhirnya setelah itu mungkin beberapa minggu kemudian ya coba dijual lah sama bokap gue ini rumah, ya kan. Berapa kali calon pembeli udah mau datang gak jadi, atau udah datang keseringan udah datang, udah masuk, udah kayak oke lah, udah deal-dealan gitu, tiba-tiba nggak jadi. Nah, di sini nih akhirnya ketemu lagi Bung alasannya. Jadi waktu itu ada salah satu pembeli juga yang datang, ya kan, dia bilang begini, Pak, nyebut ke bokap gue ya, kayak ini rumah semua penghuninya pada keluar. Jadi begitu kata yang orang calon pembeli ini. Iya, penghuninya itu pada keluar Pak, katanya gitu kan, pada keluar. Ini saya udah calon pembeli keberapa gitu. Terus bokap gue yang satu gitu ya, udah banyak sebenarnya gitu kan yang mau, yang kayak udah dijualan Pak, udah gini segala macem. Iya, ini saya dari pertama kali saya datang Pak gitu. Itu dari depan pohon nangka, katanya gitu. Dari depan pohon nangka aja. Itu tuh kayak apa ya, yang sebutan yang pala terus ininya cuman isi perut, apa sih? Kuyang ya. Kuyang, tapi dia turunnya itu pala duluan Bung. Oh, begitu. Nah, gue jadi sekeluarga kan cocologi ya, mungkin apa kayak suara kedebak-kedebuk yang kayak jatuh itu dia lagi turun gitu. Sosok itu ya. Anjir. Iya, dia bilang. Oh, tapi ini yang ngelihat ini malah yang si calon pembeli ini. Iya, dia ngomong ada sosok itu di pohon nangka itu. Gila. Saya dari pertama kali saya buka gerbang gitu. Gerbang gue tuh dari kayu gitu kan Bung. Dan pembatasnya itu masih tanaman yang kayak tumbuhan teh gitu loh, yang tumbuhan ngerambat tebel gitu kan. Masih kayak gitu tuh rumahnya, pagar ya. Itu dia langsung turun katanya Pak. Langsung turun tapi pala duluan. Masya Allah. Dia bilang, tapi naik mah yaudah palanya di atas. Dia bolak-balik Pak. Jadi dari pertama kali saya buka gerbang, kayak langsung nyambut saya, dia turun. Bang, tapi pala duluan gitu. Itu terus nih Pak, di samping
gitu. Nah nyebut lagi tuh sosok yang si kuntilanak merah ini Bung. Oh dia tahu juga itu tahu ada juga, iya. Jadi kayak makin dari awal tuh kayak makin jelas semua gitu loh. Kayak semuanya sinkron aja gitu Bung, semuanya sinkron. Nah kayak gitu. Jadi saya dari pertama kali saya buka pintu itu kayak gitu sambil nunjuk pintu gerbang gua. Ya. Jadi langsung turun Pak dari atas pohon katanya. Tapi posisi pala duluan. Ini udah berapa kali nih? Udah mungkin udah kesekian kalinya nih dia turun naik nih katanya. Terus nih di sumur ini nih si perempuan merah ini ya kayaknya emang udah lama katanya di sini tuh. Nah berikut pun ama yang di dalam ya katanya yang masih kayak ya masih umum lah gitu kan. Tapi pada muncul semua gitu Bung. Pas waktu si calon pembeli ini melihat atau dibilang survei lah ya, Iya survei. Dia mengatakan bahwa di pohon ini itu belum diceritain sama sekali tuh. Emang kita pure mau jualan, kita nggak kenal nih orang, tiba-tiba cerita seperti itu, agak kaget juga karena kita emang tahu ceritanya, emang ada sosok itu ada di situ kan. Gitu. Anjir, gila. Ya kita juga ya mungkin sebagai penjual mungkin ya bokap gue lah gitu kata orang tua gue juga ya nggak mungkin ya ngedetailin langsung begitu ya. Nggak bakal kita cerita ada apa di sini pasti nggak akan berani mau beli dia kan. Dan kita pun beli kan gitu ya. Iya benar, kita beli juga kan nggak mungkin yang punya ini cerita kepada kita kan. Gitu. Nah dari situ tuh Bang, dari pas si orang calon pembeli ini ngomong, terus dia pasti dong nggak jadi dong. Dia nggak jadi Bu. Nah terus dari situ apa masih kita tawarkan atau ini emang bener-bener kita udah kayak udah ngerasa bener-bener nggak asik di rumah nih. Iya. Nah cabut lah. Dicoba dulu ya kan yang awalnya mungkin bahasanya marketing gencar-gencaran lah gitu kan. Marketing gencaran kayak nawar-nawarin atau sampai masang pelang tuh ya. Akhirnya kayak ya udahlah gitu rumah tuh yaudah ada yang beli syukur enggak yaudah mungkin gitu ya pikiran orang tua gue waktu itu udah pasrah aja lah ya kan. Udah pasrah aja. Akhirnya gue tuh sekeluarga tuh cabut dari rumah itu tapi belum berhasil kejual waktu itu tuh pas gue pindah tuh ya ngambil perumahan bokap gue itu belum berhasil kejual sebenarnya. Nah kejualnya itu sama temannya bokap gue. Coba dibantu lah. Iya, kejualnya dan yang beli pun temennya bokap gue juga dan dia tahu kondisi rumahnya segala macam dengan segala background cerita dan segala macamnya dia tetap beli gitu. Itu tuh di situ kayak aneh aja sih jadi gue kayak mikir kayak selama ini belakangan ini gue nggak nemuin hal-hal kayak gitu segala macam. Kayak semenjak kejadian kayak gitu gue jadi kayak oh iya gitu. Udah bener-bener ditampakin, dirasain, kita ngerasain juga kerep-rep itu ya kan. Iya. Terus kita ngelihat dengan mata kita sendiri bahwa ada pemangku agama ini ada apa ya kalau dibilang ritual-ritual kecil atau ada si benda-benda pusaka ini ya makin merasa bahwa ini oh iya bener ada nih sosok goib gitu kan. Iya. Udah gitu kayak semua yang dirasain, yang diceritain atau yang didengar langsung gitu kayak semuanya sinkron gitu Bung. Jadi kayak alurnya itu nyambung gitu. Oh kayak tadi salah satu contohnya kayak suara ini ternyata katanya dari hal ini gitu kan. Gitu jadi kayak semua kayak oh iya anjir gitu. Jadi jarang banget cerita-cerita negatif tentang bangunan ini tuh yang nggak ada bantalannya gitu loh. Bener. Yang nggak ada yang ngeyain gitu. Kayak misalnya si A ngomong tentang ini, si B nya pun ngerasain gitu. Oh jadi sama-sama udah ngepalidasi lah ini bener-bener ada gitu. Iya. Makanya kan sampai yang balik lagi gue sempat bilang ada yang urban legendnya gitu. Kacau sih. Wah, kalau gue juga ngerasain kayaknya agak sedikit panik juga gue. Iya. Nah terus dari cerita rumah itu tuh, Bang, selesai lah kan itu kejual ya. Iya. Itu pas nempatin rumah baru apa hal-hal yang horor itu ikutan lagi nggak ngeganggu di rumah yang baru itu? Apa emang udah kelar tuh urusan itu pas selesai dijual? Udah nggak ada lagi tuh. Iya sih lebih ke ya mungkin hal-hal yang biasa aja gitu. Cuman yang benar-benar kayak ngebekas atau ininya tuh di rumah itu aja. Di rumah itu karena kan
kejadian itu kan bertahun-tahun gitu loh Bung, ngerasain gua sama keluarga. Belum udah keganggu dah tuh yang Iya, kita ngerasa gitu kan. keteror, kita ngerasa udah aduh kayaknya nggak asik deh gitu ya kan. Iya, nggak asik. Terus mungkin umumnya juga kayak gua ataupun keluarga gua itu baru pertama kali ngerasain hal-hal kayak gitu, gitu kan. Jadi kayak ngebekas banget jadinya gitu. Sampai ya bener kayak keluarga bokap gua kalau lagi ngumpul juga keluarga besar ya gitu ya. Pasti salah satu pembaca itu Jadi bahan pembicaraan lah ya, karena itu pengalaman yang sangat membekas ya. Gitu. Nah terus dari situ ada lagi nggak Bang cerita-cerita di lain di rumah itu Bang yang bisa kita share di channel Area Misteri ini? Terlepas dari situ ya udah umum aja sih Bang, gua udah umum aja gitu. Jadi mungkin karena kejadian kayak gitu ya gua ngerasain yang menurut gue itu udah besar banget gitu ya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang relatif lebih kecil dibandingkan kejadian yang pernah gua alamin, udah mikir biasa aja. Udah biasa aja ya, udah karena udah kita terbiasa di rumah itu. Udah ya. iya karena di situ kayak udah langsung ngalamin yang duare gitu kan. Iya, ngeliat hal yang kayak gitu kayak udah gitu. Oke, mungkin dari situ kita bisa ngambil pelajaran ya buat teman-teman nih. Mungkin kalau dari gua, kita kalau mau ngambil rumah ataupun membeli aset, lebih baik kita cari tahu dulu. Di situ ada hal atau cerita urban legend apa di situ atau mitos-mitos apa. Lebih baik kita tahu dahulu daripada kita menempatkan rumah kan, karena kalau dibilang pepatah bilang rumahku adalah istanaku. Jangan sampai rumah ini atau istana kita ini aturan tempat yang ternyaman malah tempat yang tidak nyaman gitu ya Bang ya. Mungkin dari Abang ada pesan-pesan nih buat teman-teman Area Misteri ini? Ya kalau gue basic aja sih Bang ya. Balik lagi tuh yang sempat Abang juga bilang gitu. Ya dimana kita berpijak, ya kan di situ langit kita junjung gitu kan. Itu juga mungkin karena emang keluarga gue juga tengil gitu kan, kagak percaya hal-hal kayak gitu kan, dikasih kayak gitu loh, ya kan. Juga kan ya mereka secara nggak langsung ngasih pelajaran gitu, ngasih ini juga gitu kalau kayak ini gue ini ada gitu, gue ini ada, lu harus percaya. Saling menghargai lah kita lah jatuhnya gitu kan. Itu karena ya biar gimana pun juga kan ibarat kan kita harus ngimanin ya. Bener. Hal-hal kayak yang gitu itu emang ada gitu kan. Hal-hal kayak gitu emang ada. Tapi balik lagi ya namanya kita sebagai manusia, derajat kita juga lebih tinggi dari makhluk-makhluk kayak gitu kan. Ya kita nggak perlu jadi ada rasa takut gitu. Harusnya ya kan, harusnya kita cuma ngimanin oh ya mereka ada gitu kan, mereka ada, kita tahu mereka ada, kita hormatin sesama makhluk ciptaan ya kan. Kita itu mungkin itu sih Bung dari gue. Oke. Terima kasih banyak nih udah main-main ke Area Misteri. Dan juga buat teman-teman mohon maaf jika ada bahasa yang kurang baik dari kita, tutur kata saya maupun narasumber mohon maafkan. Dari kami Area Misteri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.